You always in the mood, fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood, fuck around. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dianto dari kelas 10 TKJ 2, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Dedeng Rianto dari kelas 10 TKJ 2, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Fani Anggraini dari kelas 10 TKJ 2, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Dinda Maulana Sandi dari 10 TKJ 2, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Francisca Julia Sandi dari kelas 10 TKJ 2, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Dimas Abimanyu dari 10 TKJ 2, nomor absen 5. Pengertian operating system. Sistem operasi atau sering disebut operating system adalah seperangkat program yang mengelola sumber daya hardware komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi software. Sistem operasi adalah jenis yang paling penting dari software sistem dalam sistem komputer. Operating system merupakan suatu software yang sifatnya mendasar dan mutlak diperlakukan untuk mengoperasikan komputer. Operating system merupakan kumpulan program yang dibuat oleh pabrik komputer dengan memperhatikan bentuk dan cara kerja hardware yang mereka miliki. Operating system berdasarkan American National Standard Institute adalah software yang mengontrol pelaksana program-program komputer, yaitu dengan mengatur waktu proses, pengecekan kesalahan, mengontrol input dan output, melakukan perhitungan, komplikasi, penyimpanan, pengolahan data, serta berbagai bentuk layanan yang terkait. Secara umum, sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan booting. Ini adalah beberapa fungsi utama dari sistem operasi. 1. Mengelola sumber daya yang terkait dengan pengendalian perangkat lunak sistem perangkat lunak aplikasi yang sedang dijalankan. 2. Mempersiapkan agar program software dapat berinteraksi dengan hardware secara konsisten dan stabil tanpa harus mengetahui secara detail hardware. Melakukan pengelolaan proses mencakup penyiapan, penjadwalan, dan pemantauan proses program yang sedang dijalankan. Melakukan pengelolaan data pengendalian terhadap data input atau output. Melakukan penerjemahan sebagai perantara komunikasi antara komputer dengan user. Mengatur pembagian dan pengiriman instruksi dari memori utama dan tempat penyimpanan lain ke sistem komputer. Peran operating system. Dalam peranannya, operating system berfungsi untuk mengatur dan mengontrol sumber daya yang ada, baik dari hardware yang berupa CPU, memori maupun disk storage, serta software yang berupa program komputer baik yang dibuat oleh pabrik pembuat ataupun yang dibuat oleh para programmer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program aplikasi booting. Demikian pula halnya dengan kemampuan komputer yang bisa dihubungkan dengan terminal, printer,
ataupun peralatan tambahan lainnya. Dengan demikian, dengan adanya operating system ini, pemakaian diharapkan dapat memanfaatkan komputer secara maksimal. Sistem operasi komputer menjamin aplikasi software lainnya bisa memakai memori, melakukan input serta output terhadap peralatan lain, dan mempunyai akses kepada sistem file jika beberapa aplikasi berjalan secara bersamaan. Maka sistem operasi komputer akan mengatur jadwal yang tepat, sehingga sebisa mungkin semua proses pada komputer yang berjalan mendapatkan waktu yang cukup untuk menggunakan CPU dan tidak saling mengganggu dengan perangkat yang lain. Bagian operating system. Sistem operasi secara umum terdiri dari beberapa bagian. 1. Mekanisme boot, yaitu meletakkan kernel ke dalam memori. 2. Kernel yaitu inti dari sebuah sistem operasi. 3. Command interpreter atau shell yang bertugas membaca input dari pengguna. 4. Pustaka yaitu yang menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain. 5. Driver untuk berinteraksi dengan hardware eksternal sekaligus untuk mengontrolnya. Kemampuan operating system. Sebuah sistem operasi adalah antarmuka antara pengguna dan komputer, menyediakan jembatan antara hardware dan aplikasi, menciptakan sistem file untuk menyimpan data, mengatur aplikasi, menafsirkan perintah pengguna. Sistem operasi memiliki persyaratan minimum untuk hardware. Jaringan operating system. Sebuah sistem operasi jaringan NOS adalah sebuah sistem operasi yang berisi fitur tambahan untuk meningkatkan fungsionalitas dan pengelola di lingkungan jaringan. Contoh sistem operasi jaringan yaitu 1. Windows, Microsoft Windows. Microsoft Windows atau biasa kita sapa dengan sebutan Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang menggunakan antarmuka dengan berbasiskan GUI (Graphical User Interface) atau tampilan antarmuka bergrafis. 2. Unix. Unix adalah sistem operasi yang diciptakan oleh Ken Thompson dan Dennis Ritchie, dikembangkan oleh AT dan T. Bell Labs. Unix didesain sebagai sistem operasi yang portabel, multitasking, dan multi-user. Sistem operasi Unix lebih menekankan diri pada workstation dan server karena faktor ketersediaan dan kompatibilitas yang tinggi, menyebabkan Unix dapat digunakan, disalin, dan dimodifikasi sehingga Unix pun dikembangkan oleh banyak pihak dan menyebabkan banyak sekali varian dan Unix ini. Linux awalnya dikembangkan oleh Linus Torvalds yang pada mulanya sekedar emulasi terminal yang dibutuhkan untuk mengakses server Unix di universitasnya. Linux merupakan kloningan dari Minix, salah satu varian Unix. Peralatan sistem dan pustakanya umumnya berasal dari sistem operasi GNU. Linux memiliki banyak desain yang berasal dari desain dasar Unix. Linux menggunakan kernel monolitik, yaitu kernel Linux yang menangani kontrol proses jaringan peripheral dan pengaksesan sistem berkas. Sama seperti Unix, Linux dapat dikendalikan oleh satu atau lebih antarmuka baris perintah berbasis teks, antarmuka pengguna grafis yang merupakan konfigurasi bawaan untuk versi desktop pada komputer desktop GNOME, KDE, dan XFCE merupakan antarmuka pengguna yang paling populer di antara varian antarmuka pengguna lainnya. Sebuah sistem Linux menyediakan antarmuka baris perintah lewat sebuah sel konsol. Perbedaan utama antara Linux dan sistem operasi populer lainnya terletak pada kernel Linux dan komponen-komponen yang bebas dan terbuka. Sama seperti Unix, Linux berkonsentrasi pada workstation dan server. Banyak
workstation, dan server yang mengandalkan Linux karena Linux sangat stabil digunakan untuk jangka waktu lama dan Linux kebal terhadap malware. Satu hal yang membedakan Linux terhadap sistem operasi lainnya adalah harga. Harga Linux ini banyakkan gratis, walaupun ada juga yang berbayar. Linux dapat didistribusikan tanpa harus memberikan royalti kepada seseorang. Linux disusun berdasarkan standar sistem operasi POSIX diturunkan dari Unix itu sendiri. Ada beberapa macam distro Linux seperti Debian, Licoris, Sandors, Windows, Linux, Linux, Mendelx, Red Hat, Linux, Slackware, Knoppix, Fedora, SUSE, Ubuntu. 4. IBM OS 12. Sistem operasi IBM OS 12 ini dibuat secara bersama-sama oleh International Business Machine Corporation dan Microsoft Corporation untuk digunakan pada komputer IBM. Sebagai pengganti sistem operasi DOS, kata OS 12 adalah singkatan dari Operating System atau 2. Sistem operasi ini didesain agar dapat menggunakan kemampuan penuh dari mikroprosesor Intel 80286, termasuk diantaranya adalah modus terproteksi atau protected mode, mampu menjalankan tugas secara simultan, serta mendukung memori virtual, dengan tetap mempertahankan kompatibilitas dengan banyak perangkat lunak MS-DOS yang beredar saat itu. 5. Mac-OS atau Macintosh Operating System. Mac-OS atau Macintosh Operating System adalah sistem operasi yang dibuat oleh pabrik komputer khusus untuk komputer Macintosh dan tidak kompatibel dengan komputer berbasis IBM. Mac-OS merupakan sistem operasi pertama yang menggunakan antarmuka pengguna grafis atau Graphical User Interface atau GUI. Sistem operasi Macintosh dibagi menjadi dua jenis. A. Mac-OS klasik, tidak memiliki sembarang command line atau baris perintah, menggunakan user interface atau UI sepenuhnya dan menggunakan CO. Mac-OS X memasukkan unsur-unsur BCD Unix, One Step, dan Mac-OS X memiliki memori ala Unix dan preemptive multitasking. Kelebihan Mac-OS: 1. Stabil karena menggunakan Unix. 2. Multitasking. 3. Tampilan UI sangat bagus. 4. Aman dari malware. Mac-OS X adalah garis komputer sistem operasi yang dikembangkan, dipasarkan oleh Apple Inc. Mac-OS X adalah penerus dari Mac-OS atau klasik. Mac-OS X dibangun di atas XNU kernel dengan fasilitas standar Unix tersedia dari antarmuka baris perintah. 6. FreeBSD. FreeBSD adalah sistem operasi bertipe Unix bebas yang diturunkan dari Unix, AT dan T. FreeBSD berjalan di atas sistem Intel x86. FreeBSD sendiri kali pertama muncul pada tahun 1993 oleh David Greenman. Tujuan dari FreeBSD adalah menyediakan software yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. FreeBSD sendiri dikembangkan dari 386BSD, sebuah proyek pengembangan BSD OS yang berjalan di atas chip Intel. 7. Chrome OS. Chrome OS adalah sistem operasi besutan Google yang ringan dan berbasis Linux dan standar web untuk personal komputer PC. Google Chrome bekerja dengan metode windowing atau switching atau multitasking. Google Chrome OS menggunakan standar web HTML5 yang merupakan pengembangan software di browser yang berbasis sistem operasi. Jika dilihat-lihat, Chrome OS ini merupakan gabungan dari Linux dan Windows Vista. Chrome OS dirilis pada pertengahan 2010. Mac-OS X memasukkan unsur-unsur BSD Unix, One Step, dan Mac-OS X memiliki memori ala Unix,
dan preemptive multitasking. Kelebihan macOS: 1. Stabil karena menggunakan Unix. 2. Multitasking. 3. Tampilan UI sangat bagus. 4. Aman dari malware. macOS X adalah garis komputer sistem operasi yang dipasarkan oleh Apple Inc. macOS X adalah penerus dari macOS Classic. macOS X dibangun di atas XNU kernel dengan fasilitas standar unik tersedia dari antarmuka baris perintah. 6. FreeBSD. FreeBSD adalah sistem operasi bertipe Unix bebas yang diturunkan dari Unix, AT dan T. FreeBSD berjalan di atas sistem Intel x86. FreeBSD sendiri pertama kali muncul pada tahun 1993 oleh David Greenman. Tujuan dari FreeBSD adalah menyediakan software yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. FreeBSD sendiri dikembangkan dari 386 BSD, sebuah proyek pengembangan BSD OS yang berjalan di atas chipset Intel. 7. Chrome OS. Chrome OS adalah sistem operasi besutan Google yang ringan dan berbasis Linux dan standar web untuk personal komputer PC. Google Chrome bekerja dengan metode windowing atau switching atau multitasking. Google Chrome OS menggunakan standar web HTML5 yang merupakan pengembangan software di browser yang berbasis sistem operasi. Jika dilihat-lihat, Chrome OS ini merupakan gabungan dari Linux dan Windows Vista. Chrome OS dirilis pada pertengahan 2010. 8. Solaris. Sistem operasi Solaris adalah sebuah sistem operasi yang berdasarkan Unix system yang diperkenankan oleh Sun Microsystems (ODA) pada tahun 1992 yang diperkenankan oleh Sun sebagai pendukung Sun OS. Solaris dikenal karena kestabilannya, khusus pada sistem sparse atau stabil prosesor arsitektur. Solaris disertifikasi dalam spesifikasi Unix walaupun pada awal pengembangannya berdasarkan kepemilikan pribadi, dan kebanyakan kode dasar sekarang ini merupakan software open source yang biasa dikenal dengan Open Solaris. Open Solaris adalah open source versi sistem operasi Sun Solaris. Tetapi Sun Solaris terdiri lebih beberapa kode yang tidak hanya inti dari sistem operasi. Misalnya, untuk installer desktop software, Open Solaris memiliki banyak fitur yang menjadikan Open Solaris bisa digunakan untuk skala penggunaan yang besar, dari penggunaan untuk desktop PC maupun mobile PC. Konsep Open Solaris adalah sebagai berikut. A. Free redistribution atau distribusi secara bebas. Source code, sumber atau source harus tersedia untuk semua distribusi. Driven work, setiap orang bisa mengubah kode dan mendistribusikan kembali. D. No discrimination, kode harus disediakan untuk seseorang untuk dikembangkan.